Shalom guys, selamat datang di podcast Komsel, tempat di mana kalian bisa bercerita seputar kehidupan kalian dan pertolongan Tuhan yang kalian alami. Betul banget Reva. Nah hari ini kita kedatangan satu orang teman loh, di mana teman kita ini nanti akan menceritakan tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Penasaran siapa? Ini dia. Halo, Halo. Kak. Gimana Kak Ham kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya Kak Ham. Ya. Nah Kak Ham, apa nih yang mau diceritain buat teman-teman yang ada mengenai pengalaman Kak Ham, di mana Kak Ham katanya sudah boleh ditolong oleh Tuhan ya sampai saat ini? Ya, hari ini mungkin saya akan berbagi tentang bagaimana kehidupan saya yang dulunya bisa dibilang bahwa saya ini seperti orang yang tertolak, tapi juga nggak tertolak gitu. Ya, Wah, gimana pasti ya? menarik banget ya. Ya, mungkin sedikit menarik, ya. Tapi mudah-mudahan ini memberkati. Amin. Ya, sebenarnya sih kalau bercerita tentang masalah kehidupan saya, dari saya waktu masih kecil sampai saya ada saat ini, semua saya percaya tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan tentunya, dan semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup saya membuat saya ada sampai saat ini. Amin. Apa nih yang mau ditanyain? Jadi gimana nih mulai dari kecilnya gimana? Oke. Saya dari kecil itu saya pertama-tama saya mau perkenalkan diri dulu kali. Mungkin ada yang belum kenal. Ada yang belum kenal kali ya. Tadi kan cuma ham-ham doang, ya kan? Tapi mirip kayak Bang Juni kayak Kak Ham. Lu deh jadi. Oke. Sebenarnya nama saya adalah yang lengkapnya. Nama saya itu adalah Christo Ham Laudea. Sering dipanggil Ham dan juga ada juga bisa dipanggil Christo gitu. Ya dua-duanya dah gitu ya. Oke, saya lahir dari keluarga yang dibilang juga kaya enggak, dibilang juga terlalu miskin juga enggak, sedang gitu ya. Tapi kehidupan saya itu bahagia karena kenapa? Saya hidup dengan seorang nenek yang membesarkan saya. Kisah ceritanya mungkin tidak seperti kisah orang lain yang mungkin dari kecil sampai dia umur 20 tahun, bahkan mungkin dia sampai kelas 6 SD dia itu dibesarkan oleh orang tuanya. Tapi cerita kehidupan saya itu berbeda dari anak-anak yang lain. Kenapa saya bilang berbeda? Karena dari kecil itu saya memang dari umur 2 tahun saya itu sudah ditinggalkan orang tua saya. Oh, dari umur 2 tahun kan? Iya. Wow. Dari 2 tahun orang tua saya itu meninggalkan saya. Ya katanya sih pergi kerja gitu ya. Dan sampai saya berumur sekian tahun dan saya nggak pernah mendengarkan kabar orang tua saya. Tapi hal yang menarik adalah dari umur 2 tahun itu saya tinggal dan dibesarkan oleh oma saya. Oma saya itu membesarkan saya dari umur 2 tahun, walaupun memang oma saya itu waktu itu kami tinggal sama kakak mama saya. Kami tinggal di situ dan saya dibesarkan oleh oma saya, kasih sayang oma saya yang begitu luar biasa yang saya rasakan seperti seorang ibu. Walaupun berbeda mungkin perasaannya atau rasanya kalau seorang ibu yang benar-benar mengasihi kita gitu ya, mendidik kita, merawat kita. Tapi saya merasa saat itu bahwa oma saya itu seperti ibu saya sendiri dan dia membesarkan saya dengan kasih sayang luar biasa. Nah, hal yang sangat menyedihkan adalah ketika tahun demi tahun saya bersama dengan oma saya dibesarkan oma saya. Dan tepatnya waktu itu umur 9 tahun, kelas 3 SD, oma saya meninggal dunia. Di saat oma meninggal dunia tuh Kaham merasa apa ya sama Tuhan, atau merasa Tuhan tuh nggak adil gitu karena Tuhan ambil oma saat Kaham cuma tinggal sama oma doang? Ya kalau dibilang merasa sedih atau merasa marah sama Tuhan, mungkin waktu itu sih kalau sedih mungkin ada ya, perasaan sedih. Memang perasaan sedih itu adalah perasaan yang setiap orang memilikinya, dan perasaan itu memang sudah dimiliki oleh seseorang dari waktu kecil ya.
pasti merasakan sedih. Kalau merasa sedih sih, saya pikir memang saya rasa sedih. Kenapa seorang oma yang menyayangi saya dari waktu saya masih kecil, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan saya. Ya pasti saya merasa sedih luar biasa. Tapi yang namanya saya menyalahkan Tuhan, waktu itu mungkin dipengaruhi oleh faktor umur juga. Umur 9 tahun mungkin belum belum tahu yang namanya menyalahkan Tuhan gitu. Ya, mau menyalahkan Tuhan seperti apa, sedangkan kayak gimana gitu, belum terlalu tahu bagaimana caranya ya. Tapi kalau namanya rasa sedih sih ya, tapi seiring berjalannya waktu, ketika oma saya meninggal itu ya kehidupan saya seketika berubah. Kenapa saya bilang berubah? Dari yang tadinya saya disayang oleh oma saya, yang tadinya ketika saya minta ini, oma saya selalu berusaha untuk memberikan buat saya selayaknya seorang ibu. Tapi ketika oma saya meninggal, semuanya itu saya tidak dapatkan. Tapi setelah omanya meninggal itu, apakah tinggal bareng sama orang tua lagi atau? Waktu itu oma saya sudah meninggal. Nah ini dia nih hal yang menarik. Oma saya meninggal, mulai saat itu kehidupan saya berpindah-pindah. Nah kalau saya sebutkan nama kampung saya itu di Sulawesi Tengah sana, tepatnya di Kabupaten Poso, dan desa saya itu namanya Desa Taripa. Nah Desa Taripa itu mungkin teman-teman yang menonton ini mungkin pernah kenal yang di peta gitu ya. Sulawesi mungkin ada situ kota Poso gitu ya ada. Nah saya itu bagian desanya paling desa gitu. Nah jadi ketika oma saya itu meninggal, saya itu berpindah-pindah tempat. Nah dari desa Taripa ini saya dibawa ke kecamatan yang lain lagi, kabupaten yang lain, namanya Kabupaten Merowali, Kecamatan Mori Atas. Nah namanya saya tinggal di Desa Taende. Nah mama tua saya ini bawa saya ke situ. Saya tinggal dari kelas 3 SD, saya tinggal sama mereka sampai kelas 6 SD. Nah itu perjalanan itu memang sangat menyedihkan. Kenapa? Ya bapak tua saya itu kakak dari mama saya, ya itu orangnya keras gitu ya. Ya gimana sih? Saya bahkan dulu pernah saya dibuang ke alam-alam. Ya emang itu salah saya sih. Salah saya kenapa? Ya waktu itu saya suruh adik sepupu saya kan naik pohon, bersama saya naik pohon, saya suruh pas papa tua saya datang, saya suruh dia lompat ke bawah, tangannya patah gitu. Tangannya patah, kemudian dia nangis, papa tua saya datang, diangkat, saya langsung dibuang ke alam-alam. Dan saya juga sering kali mendapatkan yang namanya tamparan, sampai saya pernah ditonjok sama papa tua saya itu. Ya memang waktu itu namanya anak-anak gitu ya, pengen bebas gitu, main ya, selayaknya masa anak-anak lah waktu saya masih SD. Nah itu bapak tua saya itu ya saya bilang kejam, ya lumayan kejam karena saya ditonjok, ditampar, sampai biasa pernah mata saya ini ditampar langsung kunang-kunang gitu, dan saya hampir pernah dibunuh waktu itu oleh bapak tua saya. Karena pulang sekolah, saya kelas 6 SD itu saya pulang sekolah, saya belum kerja dulu di rumah, langsung saya pergi ke lapangan main bola kaki, kemudian main ini. Makanya sampai sekarang saya kalau main bola kaki kayaknya udah gak tertarik, karena iya sedikit ada trauma benar. Sampai sekarang saya kalau mengingat itu ya mau namanya rasa benci sama bapak tua saya ini. Dulu saya pernah merasa benci sama dia, tunggu nanti gua besar gua bisa lawan. Tapi ternyata ketika sampai sekarang ya semuanya berubah gitu. Tapi ketika di kondisi seperti itu, Kaham pernah kepikiran nggak sih maksudnya untuk mungkin pergi dari rumah, kabur, dengan maksudnya kan dengan siksaan seperti itu ya kan, apalagi masih kecil gitu. Iya. Waktu itu memang pernah saya pengen kabur. Kenapa? Dan mungkin saat itu waktu saya kelas 6 SD itu udah umur 12 tahun ya, umur 12 tahun. Nah di situ mungkin spiritual saya sudah mulai itu, karena saya udah ikut sekolah minggu di GPD juga gitu ya. Saya pernah juga mulai dari situ saya pernah juga menyalahkan, sudah mulai itu pertanyaan tadi, pernahkah menyalahkan Tuhan? Nah saya waktu umur 12 tahun itu pernah saya menyalahkan Tuhan. Saya berkata, kenapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa saya nggak seperti orang yang lain, anak-anak yang lain harus
yang merasakan bahagia dengan orang tua mereka, yang kalau kalau dia meminta sesuatu kepada orang tua mereka langsung berikan. Saya kenapa harus seperti ini Tuhan? Apa saya ini apa Tuhan tidak sayang sama saya? Pernah saya berpikir begitu. Dan saya pernah pengen kabur dari rumah orang tua saya. Pernah. Terus lalu setelah itu bagaimana Kak kehidupan Kakak? Oke, dari umur 12 tahun itu saya lulus SD. Tepatnya itu kalau nggak salah tahun 2003 atau 2004 itu saya lulus SD. Nah, kemudian saya mendaftar di SMP. Di SMP itu waktu itu saya tinggal di Pastori waktu SMP, tapi masih di desa yang sama, di desa Tahiti. Saya tinggal di Pastori, ya di situ memang saya bangun pagi itu saya harus bangun jam 4. Bangun jam 4 itu harus doa sama keluarga Pastori. Kemudian habis doa saya harus cuci piring, ini nyapu, ngepel, baru berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu harus jam 5. Kalau nggak berangkat jam 5 bisa sampai di sekolah itu terlambat. Kenapa? Karena jalan kaki 3 kilo. Kalau dulu saya mah jam 5 masih belum bangun, saya jam 5 masih asik tidur. Tapi Kakak udah bangun ya jam 5 ya? Jam 4. Oh jam 4. 4 itu udah bangun, doa dulu besok, baru kerja. Kalau Reva udah bangun belum jam segitu? Belum lah. Belum lah ya. Tapi gimana sih Kak rasanya tuh tinggal di Pastori yang bukan lingkungan keluarga kita? Iya, waktu itu karena saya pikir juga memang di Pastori itu mungkin saya rasa ya enak lah gitu ya. Cuman memang prosesnya juga berbeda-beda. Waktu itu saya masih SMP, saya harus nyuci baju mereka, gembala saya harus cuci. Saya harus ambil air itu dari kalinya itu rupanya kan agak naik gunung gitu. Pastorinya kan agak naik gunung, tapi jalan raya sudah diaspal, cuman ambil airnya itu harus dari kali. Nah, harus bawa galon gitu naik ke atas. Nah, itu saya SMP. Ya prosesnya mungkin ada senangnya kenapa ya bisa ya makannya cukup gitu ya, salah satunya ya lumayan saya juga disayang di situ. Cuman memang prosesnya seperti itu, mengajarkan saya supaya jadi anak yang mandiri. Mungkin Reva tertarik. Jadi bisa dibilang itu Kakak dari kecil itu emang udah pindah-pindah gitu ya? Ya betul, jadi ya dari daerah satu ke daerah yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Ya itulah kehidupan saya waktu itu, dan saya bersyukur memang Tuhan itu sangat baik. Oh ya, nah waktu saya tinggal di Pastori itu, hanya sekitar 2 tahun kalau tidak salah. Waktu itu saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP saya pindah lagi ke desa Taripa tadi. Yang pertama saya sama oma saya, dari kecil sama oma saya pindah lagi ke situ. Ya ada satu lain dan hal gitu ya. Apa tuh? Ya, jadi ya karena itu saya pindah lagi ke desa saya itu, dan saya tinggal di situ melanjutkan sekolah SMP saya. Puji Tuhan saya bisa lanjutkan di situ, dan mulai saat itu prestasi saya mulai berubah. Ya, yang tadinya saya itu juara 20, kemudian pernah juga sih masuk 10 besar, tapi paling 10, juara 10, nggak pernah sampai juara 5 waktu di kampung yang satunya. Tapi ketika saya pindah ke kampung saya asal saya, ya mulai dari kelas 2 SMP, kelas 3 saya itu dapat juara 1, juara 3, mulai dari saat itu. Nah, selesai SMP saya itu tamat SMP dan saya nganggur 1 tahun. Nah, nganggur 1 tahun itu saya lagi berpindah-pindah. Mama tua saya panggil lagi saya ke provinsi, namanya di situ Provinsi Sulawesi Tengah, itu tempatnya di Kota Palu. Nah, saya tinggal di situ lagi sama mereka, dan mereka menjanjikan saya saat itu akan kuliah gitu ya. Kuliah, sedangkan kuliahnya biasanya lanjutin SMA gitu ya. Sedangkan saya lanjutin SMA sampai di situ, ternyata saya disuruh ikut paket C. Nah, sedangkan umur saya belum cukup dong, baru tamat SMP. Dibuatlah skenario kayak gini, dibuat kepalsuan gitu ya, data-data saya dipalsukan. Baru saya nggak ikut ujian juga, cuma orang lain gitu.
itu mama tua saya yang lain, itu bukan kakak sepupu dari mama saya, tapi kakak sepupu dari mama saya. Nah, saya tinggal di situ dan dijanjikan saya akan kursus komputer. Ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena di situ juga saya seperti apa namanya? Ya, bagi saya waktu itu prosesnya terlalu keras. Karena harus nyuci baju mereka, ngepel segala macam. Saya sih tidak asing dengan hal itu karena biasa saya kerjakan dari saya kecil. Kalau bahkan dulu waktu saya masih kecil, waktu SD saya tinggal sama orang tua saya itu saya bisa ambil kayu, bisa angkat kayu yang besar gitu bawa rumah itu waktu masih SD. Ya tapi karena mungkin saya waktu itu kok begini prosesnya sampai sama tua saya di kota lagi gitu ya. Saya harus nyuci baju mereka, nyuci bajunya itu bukan cuma dikit, bisa sampai 2 loyang, saya harus nyuci, gitu sikat. Jadi akhirnya ya saya nganggur 1 tahun. Nah, kalau gitu gimana sih ceritanya gimana ceritanya sampai kamu tuh sekarang udah jadi hamba Tuhan gitu? Oke. Ya, itu perjalanannya sangat panjang. Tentunya perjalanannya sangat luar biasa dan saya mungkin nggak pernah berpikir untuk bisa sampai ke tahap seperti ini yang namanya jadi seorang hamba Tuhan. Perjalanannya itu ketika saya sudah selesai nganggur 1 tahun dan kemudian saya lanjutkan SMA. Setelah 1 tahun saya nggak sekolah, kemudian saya balik lagi ke kampung mama tua saya yang awal, yang waktu saya sama oma saya di desa Karipa tepatnya. Nah itu saya disekolahin lagi, sekolah masuk SMA tahun 1. Dan saya tinggal sama mama tua saya. Saya tinggal di situ dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu saya tidak pernah yang namanya juara 3. Ya, saya ganti-gantian juara 1, juara 2, juara 1 sampai saya lulus SMA. Tapi proses dari saya sekolah itu nggak seperti orang yang biasanya tinggal, "Mak, minta uang dong beli buku." Gitu. "Mak, uang jajan dong." "Mak, ini saya mau ini, mau dong uang les." "Mak, saya mau ini." Nah, gitu. Itu kan lumayan enak, dan bukan hanya lumayan enak, itu enak banget gitu ya. Tapi dari kehidupan saya itu untuk uang jajan saja sangat susah, dan uang sekolah itu saya pernah merasakan untuk bisa membayar uang sekolah saya itu dengan SPP yang menunggak. Saya pernah merasakan saya harus ambil pasir dari sungai, dan pasir itu saya jual dan itu bisa untuk bayar SPP, uang sekolah, dan juga untuk bisa beli jajan. Saya pernah merasakan itu. Tapi kenapa saya bersyukur kepada Tuhan? Dalam masa-masa itu Tuhan selalu memberikan saya kekuatan, ya tentunya, dan Tuhan membuktikan penyertaannya itu dengan memberikan saya hikmat, kepintaran, sehingga selama saya bersekolah itu walaupun pernah saya harus mencari uang itu dengan cara mengambil pasir dari sungai untuk dijual, tapi seiring berjalannya waktu Tuhan membuktikan penyertaannya itu dengan cara karena saya berprestasi diberikanlah beasiswa. Jadi beasiswa itu yang menyokong saya bisa menyelesaikan SMA saya. Nah, pada waktu saya kelas 3 SMA atau kelas 2 gitu ya, jadi saya dapat kabar tuh dari orang tua saya, hal yang sangat saya dambakan dari dulu, gimana sih rasa kasih sayang orang tua itu seperti apa sih. Dan saya menganggap bahwa ketika mama saya itu nggak pernah ada kabar, saya menganggap mama saya itu sudah mati, sudah meninggal, dan saya nggak tahu kabarnya kayak gimana gitu. Tapi puji Tuhan waktu saya sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMA, saya dapat kabar dari mama saya. Saya dapat telepon bahwa mama saya itu masih hidup. Saya sering telepon, saya nangis. Mama saya juga nangis. Mungkin karena mendengar suara saya kok udah beda, ngebas gitu ya. Mama saya menangis gini. Tapi yang ada dalam hati saya itu, kenapa sih lu harus ninggalin gua gitu? Ini loh anakmu. Kenapa sih kamu nggak bawa aja aku dulu waktu saya masih kecil itu? Kenapa nggak harus dibawa aja? Dan ketika saya berpikir sekarang, waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, tepatnya
beberapa tahun yang lalu selesai saya sekolah kitab dan saya waktu TC di sini 2011. Saya berpikir begini, ternyata kalau saya dulu dibawa mama saya ke Manado itu, mungkin saya nggak akan jadi hamba Tuhan, mungkin saya jadi Muslim, seorang yang ya tetangga kita yang di sebelah. Nah, saya mungkin jadi seperti itu, tapi saya bersyukur ternyata Tuhan itu memilih saya. Dan rasa sakit hati saya itu kepada mama saya, sampai saya sekolah Alkitab itu saya pernah berpikir loh. Saya berpikir dalam hati saya, aduh ini orang tua saya begini ya gitu. Ya Kak Ham, kalau boleh tahu juga nih kan katanya Kak Ham dari umur 2 tahun ya sudah ditinggalkan oleh orang tua. Nah pernah nggak sih Kak Ham benar-benar maksudnya bertemu secara langsung gitu, bertatap muka dengan orang tua? Oke. Dari umur 2 tahun sampai umur 20 berapa ya? 27 lah. Karena kemarin tahun 2009 kemarin itu saya baru bisa bertemu dengan orang tua saya. Puji Tuhan, kenapa semenjak saya jadi seorang hamba Tuhan, berkat Tuhan itu selalu ada. Bahkan caranya Tuhan itu untuk memberkati saya secara pribadi itu sangat luar biasa. Dan puji Tuhan, tahun 2019 kemarin, tepatnya Desember tanggal 16, itu saya bisa pulang ke Manado dan saya bertemu dengan orang tua saya. Saya bertemu dengan orang tua saya senang tapi beda rasanya. Ya nggak sesenang waktu saya dulu merindukan seorang sosok ibu waktu saya masih kecil, yang dimana saat-saat itu kan perlunya untuk dirangkul. Tapi ketika saya umur 27 saya bertemu dengan orang tua saya itu rasanya beda. Kenapa? Mungkin juga karena udah dewasa, iya ya. Jadi saya bertemu orang tua saya senang tapi senangnya biasa, nggak senang seperti ya gimana sih kalau seorang anak merindukan seorang ibu. Senang sih ya, saya senang bertemu orang tua saya. Walaupun mama saya waktu itu kalau saya tidur dia liatin gitu ya, sampai tengah malam dia jagain. Tapi rasa saya itu berbeda, nggak seperti sekiranya waktu saya masih kecil dulu pengen untuk dirangkul oleh orang tua. Makanya bersyukur kalau dari kecil, bersyukur loh teman-teman, kalau dari kecil itu masih bisa dengan orang tua. Jangan suka melawan orang tua ya. Dari kecil itu orang tua sudah cukupkan kebutuhan kita. Nah harus bersyukur karena saya nggak pernah merasakan hal itu. Oke, jadi Kak Ham ada gak nih pesan buat anak-anak remaja, buat RPI juga yang mungkin ada yang kurang mendapatkan kasih sayang juga dari keluarganya? Oke, buat teman-teman yang mungkin pernah merasakan ya, mungkin ada yang seperti saya atau mungkin ada yang lebih parah lagi, tidak dihiraukan orang tua, atau mungkin ada yang setengah-setengah lah, yang merasa bahwa saya kok kurang diperhatikan orang tua saya padahal setiap hari bersama dengan orang tuanya. Tipsnya, oke, satu ya, tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Selanjutnya jangan pernah salahkan Tuhan, karena apa yang Tuhan buat itu semuanya baik. Percaya deh, apa yang Tuhan buat itu semuanya baik. Suatu saat pasti kita pasti akan mengerti kenapa sih Tuhan buat seperti ini, kenapa sih harus terjadi seperti ini. Percaya deh, suatu saat pasti kita akan timbul dalam pikiran, oh iya ya, dulu saya seperti ini, ternyata rencana Tuhan itu saya itu harus menghadapi yang seperti ini sekarang. Oh iya ya, ternyata semuanya ini baik gitu. Yang penting jangan pernah salahkan Tuhan, bersyukur. Dan kalau kita yang tidak pernah merasakan yang namanya tertolak dari keluarga, jaga baik-baik keluargamu, hormatilah orang tuamu, sayangilah mereka selama mereka masih ada. Bukan nanti mereka meninggal baru nangis, gitu ya. Mereka udah nggak ada dalam dunia ini baru sedih. Jangan Sampai menyesal dulu ya, Pak ya. Jangan sampai menyesal dulu baru nanti menangis bombay, jangan ya. Tapi saat ini kalau orang tua kalian masih lengkap, masih ada, berusaha untuk membahagiakan mereka. Membahagiakan orang tua itu bukan nanti bawa jalan-jalan ke luar negeri, bukan.
Membahagiakan orang itu dari hal yang sederhana. Orang tua itu senang kalau dia memberikan nasihat kepada kita, terus kita terima dan kita lakukan apa yang dia inginkan, kita lakukan, kemudian kita lakukan. Orang tua itu sudah senang. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk orang tua kita. Oke, betul banget ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya kita dapat banyak hal dari pengalaman Kaham dari kecil bahkan sampai saat ini ya kami yang jadi hamba Tuhan. Tapi di sini saya secara pribadi pun juga mendapatkan hal yang menarik gitu dari Kaham. Di mana tadi Kaham sudah sangat jelas banget mengatakan bahwa kita harus bersyukur dan jangan salahkan Tuhan. Ya, jadi kita harus tetap istilahnya meyakini bahwa ketika kita ditempatkan di keluarga kita saat ini pasti ada rencana Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan untuk setiap anggota keluarga kita. Amin. Ya, puji Tuhan kita udah banyak belajar banget dari Betul. sharing Kaham kali ini. Jadi terima kasih Kaham buat sharingnya yang sangat memberkati. Terima kasih Kak. Buat semua teman-teman juga yang mau ikut sharing di podcast kita kali ini, kalian bisa langsung hubungin kita aja di sini. Betul. Nanti kalian akan langsung kita hubungin untuk ikut podcast selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya untuk di like, komen, di share juga video ini, dan juga jangan lupa untuk di subscribe biar video ini boleh memberkati kita semua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.